Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak ibu di rumah. Salam sehat selalu. Pada pembelajaran kali ini kita sudah masuk ke tema 3 dengan KD 3.2, yaitu menggali teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. 4.2 menyajikan penggalian informasi dari teks penjelas atau eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Insya Allah kalian sudah paham apa itu kata baku dan apa itu kalimat efektif, karena kemarin sudah kita bahas dan sudah kalian kerjakan tugasnya. Dari KD tersebut, tujuannya adalah yang pertama, siswa dapat menyebutkan informasi penting teks eksplanasi tentang tokoh penemuan. Kemudian, tujuan yang kedua, siswa dapat membuat peta pikiran informasi penting teks eksplanasi. Apa sih sebenarnya teks eksplanasi itu? Kalian sudah paham, teks itu sama saja wacana atau bacaan yang terdiri atas beberapa paragraf. Insya Allah dari pertemuan pertama sampai yang sekarang kita sudah bahas yang tentang teks, tentang wacana, dan tentang paragraf. Mudah-mudahan kalian masih ingat, kalian masih paham. Nah, sekarang kita akan belajar tentang teks eksplanasi ilmiah. Namanya saja ilmiah. Jadi bahasa ilmiah tentu saja bahasa yang digunakan nanti yaitu bahasa baku, dan kalimat yang digunakan dalam teks tersebut juga kalimat yang efektif. Beda dengan teks yang lain. Nah, apa sih sebetulnya teks eksplanasi ilmiah itu? Teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial secara ilmiah. Sekali lagi ya nak ya, secara ilmiah. Jadi menggunakan bahasa baku dan kalimat yang efektif. Teks eksplanasi ini memiliki ciri yang membedakan dengan jenis teks yang lain. Apa itu ciri utama dari teks eksplanasi? Ciri utama dari teks eksplanasi itu adalah penjelasannya itu bersifat faktual, fakta, kenyataan, tidak dibuat-buat, bukan berdasarkan pendapat, tapi fakta, kenyataan. Misalnya teks tentang terjadinya banjir. Nah, di situ diceritakan tentang kapan banjirnya terjadi, apa yang menyebabkan banjir, kemudian dampaknya apa. Itu berdasarkan fakta di lapangan, bukan karangan. Namanya teks eksplanasi ilmiah. Adapun ciri dari teks eksplanasi ilmiah ini dapat dilihat dari strukturnya atau bagian-bagiannya. Nah, teks eksplanasi dilihat dari strukturnya terdiri dari 3, yaitu pernyataan umum, deret penjelas, dan interpretasi. Apa sih sebetulnya pernyataan umum itu? Pernyataan umum itu merupakan gambaran awal tentang apa yang akan disampaikan. Nah, namanya pernyataan umum, sifatnya masih umum. Biasanya pernyataan umum itu ada di paragraf yang pertama atau biasa disebut paragraf pendahuluan. Kemudian yang kedua yaitu deret penjelas. Apa itu deret penjelas? Deret penjelas dalam teks eksplanasi merupakan inti penjelasan dari apa yang disampaikan. Jadi kalau menyampaikan tentang penemuan radio, maka di situ menjelaskan tentang siapa penemunya, bagaimana proses penemuannya, dan seterusnya. Dan yang ketiga yaitu interpretasi, berupa pandangan atau simpulan dari penulis. Kalau misalnya teks itu terdiri dari 4 paragraf, maka teks bagian yang pertama, paragraf yang pertama itu biasanya berupa
pernyataan umum. Kemudian paragraf yang terakhir atau paragraf yang keempat berupa interpretasi atau kesimpulan atau penutup. Kemudian yang menjadi deret penjelas otomatis paragraf yang kedua dan paragraf yang ketiga. Jadi jangan bingung, sekali lagi. Deret pernyataan umum itu selalu ada di paragraf yang pertama, kemudian interpretasi selalu ada di paragraf yang terakhir karena kesimpulan. Selain daripada itu merupakan deret penjelas. Kalau misalnya paragrafnya terdiri dari 5, Bu, kayak apa? Paragraf yang pertama pernyataan umum, paragraf yang kedua, ketiga, dan keempat berupa deret penjelas, dan paragraf yang terakhir itu berupa interpretasi atau kesimpulan. Jadi begitu gampang, sayang. Nanti kalian akan belajar, coba kalian nanti dilihat halaman 4 tentang Michael Faraday. Di situ ada wacana teks eksplanasi yang terdiri dari 4 paragraf. Kamu pelajari, kamu baca. Nah, dari situ kita tahu bahwa paragraf yang pertama, yang kalimat pertamanya bunyinya, tokoh penemu listrik Michael Faraday lahir di Inggris pada tanggal 22 September 1791 dan lain-lain. Ini merupakan pernyataan umum. Ada di paragraf yang pertama. Kemudian paragraf yang kedua dimulai dari kalimat pada tahun 1821 Faraday mengemukakan sebuah penemuan pertamanya yang penting di dunia kelistrikan. Ini paragraf yang kedua. Paragraf yang ketiga dimulai dengan kalimat dalam kenyataannya Faraday telah menciptakan nomor listrik yang pertama di dunia, dan seterusnya. Paragraf 1, 2, dan paragraf ketiga ini merupakan deret penjelas. Sementara paragraf yang terakhir yang dimulai dengan kalimat saat melakukan berbagai percobaan di tahun 1831, sang penemu listrik mendapati bahwasanya apabila magnet dilewati potongan kawat, maka aliran listrik masuk ke kawat yang kemudian magnetnya akan berjalan. Ini merupakan apa tadi? Merupakan interpretasi, kesimpulan. Jadi begitu ya, mudah-mudahan kalian paham. Selain daripada itu, dilihat dari strukturnya, teks eksplanasi juga memiliki ciri, yaitu memuat informasi berdasarkan fakta. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa kalau teks eksplanasi itu ditulis berdasarkan fakta, kenyataan. Adapun ciri-cirinya yang pertama, fokus pada hal yang umum, bukan partisipan manusia. Misalnya gempa bumi, banjir, sejarah tokoh, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Yang ketiga, menggunakan konjungsi waktu atau sebab akibat, misalnya setelah, sebelum, ketika, sejak, sehingga, karena, jika, walaupun, dan meskipun. Yang keempat, bahasanya ringkas, menarik, dan jelas. Nah, sekarang kita akan coba latihan. Nanti kalian buka LKS kalian halaman 60 tentang penemuan kereta api. Teks eksplanasi yang judulnya tentang penemuan kereta api. Ada di halaman 60. Cara mengerjakannya kayak apa, Bu? Cara mengerjakannya dilihat di halaman 5. Nah, teks penemuan kereta api ini terdiri dari 4 paragraf. Kamu akan mencari mana yang merupakan pernyataan umum, mana yang merupakan deret penjelas, dan mana yang merupakan interpretasi dari paragraf 1, 2, 3, dan 4. Mudah-mudahan kalian ngerti.
Kalian paham, nanti dikerjakan di buku. Oke, selamat mengerjakan.